Ibu, makanannya enak banget. Ibu, tadi malam aku dengar ada suara aneh tahu di luar. Ibu dengar nggak suaranya? Suara apa ya itu, Bu? Suara? Ada suara apa emangnya, Nak? Kayak suara nenek-nenek manggil-manggil gitu. Tapi suaranya serem banget. Semalam aku langsung tidur aja deh jadinya. Ah, mungkin cuma suara angin. Udah jangan dipikirin. Tapi Bu, kemarin teman-temanku bilang ada yang lihat nenek tua bawa gayung di jalanan. Mereka semua pada nggak berani mendekat, Bu. Udah, hati-hati aja. Jangan main jauh-jauh. Kalau ada orang asing, jangan dideketin. Kamu juga kalau main, jangan di tempat sepi, oke? Iya deh Bu. Agung cuma main di lapangan aja kok. Deket juga dari rumah. Iya, bagus itu. Jadi jangan lupa ajak juga teman-teman kamu yang lain, biar kamu nggak sendiri. Terus kalau ada apa-apa, jangan lupa cepat pulang. Iya Bu, makannya udah ya. Agung udah kenyang. Sekarang Agung mau main dulu sama teman-teman. Dadah. Nak Agung, mau kemana kamu nak? Agung, kamu dengar cerita tentang nenek gayung itu nggak? Iya Bu, serem banget tahu. Aku jadi takut main malam-malam. Kamu hati-hati Agung, banyak yang bilang nenek gayung itu nyari anak-anak. Ibu juga gak tahu sih buat apa. Pokoknya hati-hati aja Gung. Iya Bu, makasih ya. Agung bakal hati-hati. Tadi ibunya Agung juga ingetin kalau ada aneh-aneh langsung pulang aja buat cari amannya. Kalian pada denger gak sih cerita tentang nenek gayung? Iya, gua denger dari kakak gue. Katanya dia nyari anak-anak buat dimandikan. Tahu juga sih buat apaan dimandiin gitu. Kabut banget tuh nenek-nenek. Gak punya cucu kali ya. Ih, serem banget. Aku jadi takut keluar rumah. Kita pulang aja yuk sekarang. Tapi itu kan cuma cerita aja. Masa iya sih ada nenek-nenek nyari anak buat dimandiin? Kayak gak ada kerjaan aja. Tapi siapa tahu cerita itu bener. Gua denger-denger ada yang bilang nenek gayung itu bukan manusia biasa, tapi penyihir. Jangan-jangan nenek gayung itu cari tumbal untuk kekuatannya. Kan dia penyihir. Ih, jadi tambah serem. Aku beneran takut. Kalau kita bareng-bareng pasti aman kok Sarti. Yaudah, yuk main bola lagi. Nggak usah takut ya. Dina, lu jadi kiper ya. Gua mau tendang nih bola. Ayo, siapa takut? Yes, keren kan tendangan gua. Jamil, kenapa muka lu jadi takut begitu? Takut ya? Iya, gue juga takut sih sebenarnya sama tuh nenek gayung. Agung, Jamil, Dina, jangan bahas itu deh. Aku takut banget. Kita main aja biar lupa sama ceritanya. Semoga aja itu nenek gayung nggak ada. Dan kalaupun ada, jangan sampai nyamperin kita deh. Ih, kita kan anak kecil. Tapi tetap aja, kalau beneran ada nenek gayungnya gimana? Mau lari kemana kita? Ayo. Ya udah, kita harus saling jaga aja. Jangan ada yang sendirian ya. Kita rame-rame keroyok tuh nenek-nenek. Iya gak? Iya, kalau ketemu aku tampol kepalanya. Agung, jangan keluar rumah ya malam ini. Ibu dengar itu di kampung sebelah ada orang hilang. Orang-orang lagi pada curiga sama nenek gayung. Oh iya Bu, aku mah mau tidur aja. Lagian juga aku takut. Ngapain aku main malam-malam gini? Apalagi ada nenek gayung itu. Suara apa itu ya Bu? Kayak ada yang aneh di luar. Aneh banget. Udah Agung, jangan lihat-lihat keluar. Mendingan kamu tidur aja. Ibu takut terjadi apa-apa sama kamu. Tapi Bu, aku penasaran juga sih. Suara itu aneh banget. Ibu sendiri kan denger tadi suaranya ya. Gak usah dipikirin, tidur aja biar besok bisa main lagi. Ya sudah, kamu tidur. Lampu kamarnya ibu matikan. Iya Bu, selamat malam ya Bu. Aku harus segera tidur supaya besok aku bisa main lagi sama teman-teman.
Siapa itu? Jangan ganggu aku. Siapa? Agung, mandi yuk sama nenek. Ibu! 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 Aduh, kebelet kencing lagi. Bu, aku mau ke kamar mandi dulu ya. Iya nak, tapi kamar mandi yang di dalam pipanya lagi rusak, jadi nggak ada air. Kamu ke kamar mandi yang di luar aja nak. Di luar? Iya deh bu, nggak apa-apa kok. Nak, sini nak, mandi yuk sama nenek. Ibu! Jamil, kamu di mana? Kamu kemana Jamil? Tolong, anak saya hilang. Tolong semuanya, tolong. Bu, Jamil kemana bu? Jamil udah ditemukan. Kemana si Jamil? Dia menghilang, gak tahu kemana sejak semalam. Ibu udah lapor Pak RT. Ibu tenang aja ya. Kita cari bareng-bareng. Kita cari sama-sama. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, karena semuanya sudah berkumpul, mari kita bagi jadi beberapa kelompok ya. Cari di sekitar rumah, lapangan, hutan, dan juga sungai. Saya ke arah lapang. Saya ke arah sungai. Saya dan bapak ini akan cari ke hutan. Aku mau ikut cari di hutan. Aku mau temukan si Jamil. Dia itu teman baikku. Aku nggak rela jika dia hilang. Hati-hati ya nak, jangan jauh-jauh. Iya bu, aku janji. Jangan ada yang pergi sendirian ya, selalu dalam kelompok. Jika ketemu sesuatu yang mencurigakan, segeralah panggil yang lain. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi saat ini, paham? Baiklah Pak RT, kita siap. Bapak Ibu silakan manggil warga lain juga untuk ikut membantu ya. Tolong temukan anak saya yang masih kecil. Malam-malam begini saya tidak tahu apa yang terjadi sama dia. Tolong ya Pak, Bu. Tolong temukan anak saya. Tenanglah ya Bu, kita semua akan berusaha. Semoga Jamil cepat ketemu. Saya udah dengar cerita dan mendapatkan kesimpulan tentang nenek gayung ini dari orang-orang kampung lain. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah penyihir yang butuh tumbal anak kecil dengan jiwa yang bersih. Jadi itulah mengapa Jamil menghilang. Saya yakin dia diculik oleh nenek gayung. Jadi gimana caranya kita bisa nyelamatin Jamil, Pak Ustadz? Saya juga masih bingung gimana cara kita menemukan si Jamil. Tapi yang penting kita harus berdoa dan jaga anak-anak kita. Nenek gayung ini kuat, tapi kita nggak boleh takut. Kita harus lebih waspada. Jangan biarkan anak-anak ini main sendirian keluar rumah, apalagi malam-malam begini. Kita juga harus memperkuat doa dan ibadah kita. Insya Allah, Allah akan melindungi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, permudahkanlah kami untuk mencari Jamil. Ya Allah, Jamil itu teman aku. Aku nggak mau Jamil kenapa-napa ya Allah. Amin. Sebaiknya kita semua jangan ada yang keluar rumah setelah maghrib. Kita harus patuhi ini untuk keselamatan bersama-sama. Tapi bagaimana
gimana kalau nenek gayung itu datang ke rumah kita? Selalu berdoa dan minta perlindungan kepada Gusti Allah. Gantungkan ayat kursi di setiap pintu masuk rumah ya. Agung, si Jamil masih belum ketemu ya? Belum Sarti, gua sih takut banget. Semalam gue ikut cari dia sama para warga, tapi belum ketemu juga. Gimana kalau nenek gayung itu nyulik kita juga? Kita harus lebih hati-hati, jangan main sendirian. Kita harus bareng-bareng pokoknya. Tapi kita nggak bisa terus-terusan takut. Kita harus cari cara buat ngalahin nenek gayung itu. Tapi gimana caranya? Kita cuma anak-anak. Kita nggak bisa apa-apa tanpa orang dewasa. Gua nggak tahu gimana caranya, tapi kita harus coba. Mungkin kita bisa cari tahu lebih banyak tentang nenek gayung itu. Siapa tahu kita bisa nemu cara buat ngalahin dia. Gua setuju sama ide lu, Dina. Kita harus tanya-tanya orang tua atau orang yang tahu cerita-cerita lama tentang nenek gayung ini. Aku akan tanya nenekku. Dia pasti tahu banyak cerita-cerita lama di kampung ini. Semoga dia tahu tentang nenek gayung. Gue juga akan tanya kakekku. Kita harus kumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum mulai penyelidikan. Aku nggak dapat banyak informasi tentang nenek gayung dari nenekku. Yang nenekku cuma tahu nenek gayung adalah seorang penyihir tua yang mencari tumbal untuk memperkuat ilmu hitamnya. Iya, kakek gue juga ngomong begitu. Iya deh, kalau emang begitu, berarti si Jamil masih ada harapan untuk ditemuin sebelum dijadiin tumbal sama itu nenek gayung. Dina, Sarti, kita harus cari tahu sendiri tentang nenek gayung ini. Gue yakin dia masih ada di sekitar sini. Kita bisa nyelamatin Jamil. Seriusan? Tapi itu berbahaya. Kenapa kita nggak ajak orang dewasa aja sih? Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Percuma juga ajak orang dewasa. Buktinya, udah beberapa hari juga dia belum ditemukan. Ayo kita cari sekarang. Teman-teman, kita harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan sama si nenek gayung itu. Iya, kita harus diam-diam. Guys, lihat gak? Itu apa ya? Kok mencurigakan banget? Lihat, ini jejak kaki. Mungkin gak sih ini jejaknya nenek gayung? Ini sangat menarik sih. Tapi, kalian gak takut apa? Tapi jejaknya besar banget ya. Serem juga gak sih? Kita akan ikuti jejak ini. Kalian yakin? Kalian gak takut apa? Nggak usah takut. Kita kan rame-rame. Kita harus pelan-pelan aja. Jangan berisik. Jangan sampai kita ketahuan. Kalau ketahuan, bisa-bisa nenek gayung malah pergi bawa si Jamil. Lihat itu. Aku lihat sesuatu di sana. Itu dia, itu nenek gayung. Akhirnya ketemu juga. Kita habisi dia. Kita harus ikuti dia. Kalian pikir kalian bisa lolos? Tolong! Sakti! Dina! Tolongin gua! Gua nggak bisa gerak! Tolong! Dina, kita lari aja yuk. Aku takut banget. Tolong! Tolong! Dina, lihat itu si Agung dibawa terbang ke dalam hutan. Kita harus cepat lari bantuin. Kita gak bisa lawan nenek gayung sendirian. Kita harus panggil orang dewasa. Yang penting kita udah tahu di mana nenek gayung itu berada. Tolong! Tolong! Nek, jangan apa-apain saya, Nek! Tolong! Tolong!
Siapapun yang dengar saya, tolong. Lepaskan dia, Nenek Gayung. Lepaskan dia. Hei, Nenek Gayung terkutuk. Agung, nah, kamu gak apa-apa kan, nak? Jangan ambil anakku, nenek. Nenek jelek. Kalian pikir bisa menghentikanku? Dengan izin Allah, kami akan menghentikanmu. Kamu itu makhluk lemah, tidak ada apa-apanya. Ayo semuanya, angkat tangan kita untuk berdoa. Dengan kekuatan doa kita bisa melawan Nenek Gayung yang terkutuk ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Doa kalian tidak akan menghentikanku. Jangan berhenti berdoa semuanya. Allah bersama kita. Ya Allah, lindungi kami. Jangan biarkan dia mencelakai anak-anak kami. Dasar manusia sialan. Kalian tidak akan pernah bisa menghentikanku. Ayo kita tangkap aja tuh Nenek Gayung. Kalian tidak akan pernah bisa menang. Aku akan kembali suatu saat nanti. Alhamdulillah, syukurlah Agung sudah selamat. Nah Agung, kamu tidak apa-apa kan nak? Apa ada yang luka pada tubuhmu itu? Terima kasih Pak Ustadz. Gak apa-apa kok aku. Tubuhku cuma lemes aja. Sepertinya tadi proses pengambilan tumbal sedang berlangsung. Jiwaku sedang dihisap. Jadi aku lemas. Aku gak tahu deh gimana jadinya kalau gak ada Pak Ustadz. Alhamdulillah, kamu gak apa-apa nak. Intinya, kita semua sekarang harus selalu waspada dan berdoa. Nenek Gayung mungkin akan kembali. Saat dia kembali nanti, setidaknya kita sudah bersiap-siap untuk menghalaunya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap jaga kampung ini dengan segenap jiwa raga kita. Jangan biarkan anak-anak main sendirian, apalagi malam hari. Baiklah Pak RT, kita akan lebih hati-hati sekarang. Semuanya, apa kalian tidak penasaran apa yang ada di dalam gubuk itu? Sebentar, saya akan cek ke dalam. Jamil, kamu gak kenapa-napa kan Jamil? Aku nggak apa-apa kok. Untung aja nenek itu belum jadiinku tumbal. Katanya jiwaku belum bersih. Iya sih, aku kan anak nakal, jadi jiwaku udah kotor. Alhamdulillah, kalau kamu gak apa-apa, ayo kita pergi keluar dari sini. Di sana sudah ramai warga menunggu. Semuanya, lihat, saya menemukan siapa ini. Jamil. Alhamdulillah. Jamil, lu gak kenapa-napa kan Jamil? Lu sehat kan? Sehat dong. Kok malah lu yang jadi tumbal sih? Nggak tahu nih, si nenek malah pilih gua lagi. Kata Nenek Gayung itu, dia tuh butuh jiwa yang baik. Itu kenapa alasannya lo yang jadi tumbal. Gua kan anak bandel, jadi nggak kena tumbal deh. Mulai sekarang kita harus lebih hati-hati lagi. Nenek Gayung mungkin masih ada di luar sana.